Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 5. Oke, baik. Jadi saya di sini akan menjelaskan mengenai tema saya yang berjudul Manajemen Sarana dan Prasarana Pesantren. Oke, baik. Jadi sarana ialah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan untuk menunjang proses pendidikan, khususnya pada proses pembelajaran. Nah, jadi contoh pada sarana ialah seperti yang kita ketahui ya, bahwasannya sarana pada sekolahan umum itu ya kayak meja, kursi, buku, pulpen, dan lain sebagainya. Nah, lain halnya ya pada sarana yang ada pada pesantren. Sama sih gitu, sarananya pasti di pesantren juga ada sarana seperti yang di sekolahan umum. Cuman yang membedakan itu adalah contoh sarana di pesantren itu kayak masjid, kitab-kitab kuning, kiai, ustadz atau ustazah, ruang asrama, dapur, kamar mandi, dan lain sebagainya. Nah, kayak gitu. Jadi ada yang sedikit membedakan gitu antara sarana di pesantren dan juga sekolahan umum kayak gitu. Nah, itu sarana. Kemudian yang kedua itu ada prasarana ya. Prasarana itu kan adalah fasilitas yang secara tidak langsung. Nah, secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan. Nah, jadi contoh pada prasarana itu juga sama ya kayak prasarana yang ada di sekolahan umum. Cuman yang membedakannya tuh kalau di pesantren itu kan kayak ada halaman, terus kayak jalan menuju asrama atau kelas gitu. Terus kayak ada penginapan wali muridnya, terus kayak kantin dan lain sebagainya. Nah, itu sih yang agak berbeda gitu. Nah, prasarana antara sekolah umum sama pesantren. Jadi itulah sarana dan prasarana pada pesantren gitu ya. Nah, terus kemudian saya akan menjelaskan mengenai macam-macam manajemen sarana dan prasarana pesantren gitu. Nah, jadi itu yang pertama itu ada pesantren tradisional. Jadi pesantren tradisional ini ialah pesantren yang didirikan dengan menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para kiai yang mendirikan pesantren itu memulai pendidikan pesantrennya dengan modal niat yang ikhlas untuk dakwah dan untuk menegakkan kalimahnya, dan didukung dengan sarana dan prasarana yang terbatas. Nah, itulah pesantren tradisional. Yang kedua yaitu pesantren modern. Nah, pesantren modern ialah pesantren yang seluruh rangkaian proses kegiatannya itu direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan tergantung kepada sponsor dalam melaksanakan visi dan misinya yang meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, penyimpanan, inventarisasi, dan pengawasan serta penghapusan dengan sarana dan prasarana dengan sengaja. Jadi kayak gitu. Jadi perbedaannya guys, kalau pesantren tradisional ini tuh proses manajemen sarprasnya tuh masih kurang terstruktur ya, berbeda dengan pesantren modern. Itu tuh sudah sangat lengkap sekali strukturnya gitu prosesnya pada manajemen sarana dan prasarana. Jadi kayak gitu. Nah, kemudian ini ada ruang lingkup pada manajemen sarana dan prasarana ya. Jadi yang pertama yaitu ada perencanaan. Nah, jadi perencanaan ialah proses penentuan dan penyusunan rencana dan program kegiatan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Yang proses perencanaannya itu dilakukan secara terpadu dan sistematis dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, jadi perencanaan sarpras pesantren ini ialah suatu proses penentuan fasilitas pesantren dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi guys, pada proses perencanaan ini tuh memiliki ini ya sifat-sifat. Nah, jadi yang pertama sifatnya itu harus jelas. Jadi sifat pada perencanaan itu pokoknya harus jelas ya, yang pertama. Nah, kemudian ada yang kedua, rencananya itu harus terpadu pokoknya mengidentifikasi kebutuhan sarpras pesantren di pesantren gitu. Kemudian yang terakhir yaitu menetapkan prioritas kebutuhan sarpras pada pesantren. Jadi itulah sifat-sifat pada perencanaan manajemen sarana dan prasarana. Yang kedua itu ada pengadaan. Nah, pengadaan ialah upaya untuk mengadakan perlengkapan yang dibutuhkan. Nah, jadi ada beberapa cara ya untuk mendapatkannya, yaitu yang pertama bisa dengan cara membeli atau mendapatkan hadiah atau sumbangan gitu, atau tukar menukar dan meminjam. Jadi
kalau pada proses pengadaannya tuh bisa seperti itu gitu loh cara mendapatkannya. Nah kemudian itu ada perawatan ya. Nah perawatan ini ialah upaya merawat dan memelihara sarana dan prasarana yang dilakukan secara teratur. Nah jadi ada beberapa macam perawatan ya pada Sarpras. Nah yang pertama itu perawatan yang bersifat pengecekan. Nah jadi perawatannya tuh bisa dilakukan dengan cara mengecek gitu ya, jadi bersifat pengecekan gitu. Nah yang kedua itu perawatan yang bersifat pencegahan. Nah kemudian yang ketiga perawatan yang bersifat perbaikan ringan. Nah kemudian dan yang terakhir itu perawatan yang bersifat perbaikan berat. Jadi itulah beberapa macam perawatan pada sarana dan prasarana ini ya. Kemudian yang keempat itu ada inventarisasi. Nah, inventarisasi ini ialah kegiatan pencatatan semua perlengkapan Sarpras atau pencatatan dan penyusunan daftar barang milik secara sistematis, tertib dan teratur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Nah, kegiatan yang biasa dilakukan pada inventarisasi ini ialah kegiatannya tuh kayak berhubungan dengan pencatatan dan pembuatan kode barang dan kegiatan yang berhubungan dan pembuatan laporan, pokoknya gitulah. Itulah inventarisasi ya. Nah yang terakhir yaitu ada penghapusan, yaitu kegiatan meniadakan barang-barang milik lembaga dari daftar inventarisasi dengan cara berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya kayak gitu. Nah jadi tujuan penghapusan ini yaitu yang pertama ya mencegah atau membatasi kerugian yang lebih besar sebagai akibat pengeluaran dana untuk perbaikan perlengkapan yang rusak. Kemudian mencegah terjadinya pemborosan biaya pengamanan perlengkapan yang tidak berguna. Nah gitu. Terus membebaskan lembaga dan tanggung jawab pemeliharaan dan pengamanan gitu. Nah yang terakhir yaitu meringankan beban inventaris. Nah itulah ruang lingkup daripada manajemen sarana dan prasarana pesantren ya. Kemudian ada prinsip yang dimiliki oleh manajemen sarana dan prasarana pesantren ya. Nah jadi yang pertama itu prinsipnya yang pertama efektif. Nah jadi efektif itu ialah pokoknya pengelolaannya itu terhadap sarana dan prasarananya itu harus menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran ya, pokoknya harus efektif gitu. Nah kemudian harus efisien prinsipnya. Nah jadi efisien ini yaitu pengelolaan Sarprasnya itu terkait dengan pembiayaan, yang maka dari itu pengelolaan Sarpras tadi itu harus dilakukan secara efisiensi sesuai dengan dana dan kemampuan lembaga pendidikan tersebut. Itulah beberapa prinsip daripada manajemen sarana dan prasarana pesantren. Kemudian ini ialah tujuan daripada manajemen sarana dan prasarana pesantren ya. Nah jadi yang pertama yaitu untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana sekolah melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama sehingga sekolah memiliki sarana dan prasarana yang baik gitu, sesuai dengan kebutuhan sekolah lah dan dengan dana yang efisien gitu. Nah yang kedua itu untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah secara tepat dan efisien. Yang ketiga yaitu untuk mengupayakan pemeliharaan Sarpras pendidikan sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai oleh semua pihak sekolah. Nah jadi seperti itulah pembahasan saya mengenai manajemen sarana dan prasarana pada pesantren. Nah jadi dapat saya simpulkan dari materi yang telah saya sampaikan, yaitu manajemen sarana dan prasarana pesantren merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan lembaga pendidikan pesantren, sehingga kemampuan manajemen dalam bidang sarana dan prasarana sangat perlu dimiliki karena sangat berpengaruh ya terhadap proses pembelajaran di pesantren untuk meningkatkan mutu pendidikan di pesantren. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.